Shalom, nama saya Triyono Sugandi. Saya lahir di Surabaya sekitar tahun 61, jadi umur saya sekarang sekitar 62 ke 63. Dengan istri saya bernama Karen Sationo, kami berdua mempunyai 2 orang putra dan 3 orang cucu. Ibu saya seorang Nasrani yang taat, dan bapak saya adalah seorang yang tidak mengenal agama. Saya anak nomor 5 dari 5 bersaudara, dan kami juga dari keluarga yang cukup mampu. Dari kecil sampai menginjak dewasa, saya tidak pernah mengerti artinya kesusahan hidup. Saya selalu paling dimanja oleh orang tua saya. Awal-awal saya masih SD, saya tidur di mobil hardtop, dan pada waktu itu saya lagi tidur dan terlempar dari mobil. Puji Tuhan, tidak ada terluka satupun di dalam tubuh saya. Waktu saya menginjak SMP, saya pernah jatuh dari atap rumah saya setinggi 3 lantai karena bermain burung dara, dan itu pun waktu jatuh seperti ada satu force yang memegang saya. Jadi saya tidak berbenturan langsung dengan tanah. Pada waktu SMA, saya sering kali kecelakaan dalam berkendaraan. Jadi mengenai maut itu sudah bukan hal yang aneh buat saya. Pada waktu saya menginjak dewasa, saya banyak melakukan hal-hal yang sangat tidak berkenan di hadirat Bapak. Di universitas, saya terjerat dalam obat-obatan. Calon istri saya pada waktu itu mendoakan saya, maukah kamu mengenal satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Saya bilang, tidak ada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya challenge istri saya, kalau memang ada Tuhan Yesus Kristus, maka yang pada saat itu notabene saya masih adalah drug addict, maka saya beli 2 gram. Kalau itu ada Tuhan Yesus, maka saya akan menghisap, dan saya lakukan dengan tidak ragu-ragu. Padahal kalau lebih dari 1 gram atau kurang dari 3 gram, itu bisa OD, overdosis. Nah, pada waktu itu saya diajak doa oleh istri saya. Diam-diam seperti Roh Kudus itu masuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dingin. Habis gitu saya udah nggak, addiction saya hilang, sekaligus hilang. Nah itu yaitu Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus pertama kali itu. Ada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang menghilangkan saya punya addiction. Setelah itu saya stop. Dari kuliah di Amerika saya pulang, itu pun hidup saya masih dibilang berantakan. Selalu jatuh bangun dalam dosa, dan juga kondisi keuangan saya itu selalu naik turun. Saya orang hidupnya yang sangat suka berjudi. Apapun juga dalam hidup saya itu seperti perjudian buat saya. Pada tahun 2015, saya dikenalkan oleh teman-teman saya kepada yang namanya Grace of Christ Community Church. Bertemu dengan Pastor Yosua, dan pastor mengatakan kepada saya, apakah kamu percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa segala dosa-dosa kamu, hutang-hutang kamu, maupun apapun juga yang telah kamu lakukan dulu, telah terhapus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus ini. Sehingga membuat saya agak terkejut juga, karena saya merasa sebagai seorang yang telah melakukan banyak sekali
kejahatan lah, boleh dibilang kejahatan. Tapi kok enak banget dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya udah bebas dari segala dosa-dosa ini. Dan pastor bilang, apakah kamu masih merokok? Ya, membaca Alkitab. Saya bilang, saya nggak perlu membaca Alkitab, pastor, karena saya sudah dari kecil diajar ibu saya Alkitab. Saya pada saat itu tidak mengerti ajaran GCCC itu apa sih. Karena waktu kecil saya sudah sering diajak oleh ibu saya ke gereja, dan menurut saya itu gereja-gereja itu adalah satu seolah-olah brainwashing people, brainwashing orang untuk melakukan pekerjaan yang monoton. Beliau tidak mendoktrin maupun mau mengajarkan saya mengenai agama, tapi beliau mengajarkan kepada saya apa artinya ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengenai tubuh dan darah. Dan saat itu saya juga masih ketawa aja, sebenarnya apa sih. Dengan berjalannya waktu, tahun 2018, hutang saya sudah terlalu menumpuk, sehingga saya boleh dibilang dikejar-kejar oleh debt collector, hutang kredit card, dan hutang kepada teman-teman saya. Saya ada 22 kartu kredit. Minimum kartu kredit saya itu minimumnya 100 juta. Yang paling tinggi 1 miliar. Itu yang kartu kredit aja, belum termasuk hutang-hutang saya terhadap teman-teman saya dan terhadap saudara-saudara saya. Jadi kalau dibilang itu saya bukan minus, triple minus. Jadi saya yang dari kecil sampai besar dibesarkan di kota, saya itu nggak pernah mengerti artinya hidup di perkebunan. Warisan orang tua saya perkebunan yang notabene adalah hutan. Jadi Tuhan tidak mengirim saya dari tempat kota ke tempat yang lebih enak, tapi ke hutan. Itu setiap 3 menit itu selalu saya dikejar-kejar debt collector. Tapi kalau yang sangat terpengaruh itu adalah istri saya sebenarnya. Dia yang banyak mengalami, sebenarnya nangis di dalam hatinya melihat suami yang bejat gitu. Tapi ya mau apa lagi, dia kan sudah bersumpah, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kan dia yang ngajari saya Kristen, jadi dia yang harus menanggung juga. Nggak ada ceritanya rukun tiap hari ngomongnya mesra-mesra, itu nggak ada. Dengan imannya dia terhadap Tuhan Yesus ya, yang selalu mendoakan suaminya, sehingga saya bisa berubah. Di dalam hutan ini yang nggak ada apa-apa, tapi di situ saya belajar mendengarkan Tuhan. Oleh Tuhan itu dipertemukan secara pribadi dengan ajaran Grace of Christ ini. Saya kan lebih suka dengerin musik, tapi kalau di desa mau nggak mau saya hanya cuma ngertinya satu, yaitu siarannya Grace of the Day. Jadi saya belajar dari situ mengenai firman untuk yang bisa membuat saya mengerti jalan Tuhan itu lebih baik. Karena ini perkebunan yang seperti hutan, maka saya diminta untuk membersihkan semak-semak belukar yang pada saat itu saya juga nggak tahu untuk apa. Nah, pada waktu setelah saya bersihkan itu ada yang mau memakai sebagai bagi hasil dengan perusahaan dengan jumlah yang cukup fantastis juga. Saya tidak pernah terbayang bisa hutan itu melunasi hutang-hutang saya yang miliaran.
yang secara akal sehat itu udah nggak mungkin masuk akal bisa terbayar. Tapi di situ Tuhan menunjukkan apa yang kiranya kita menurut kita itu nggak ada harga, tapi oleh Tuhan bisa dibuat menjadi berharga. Apa yang kita pikirkan itu bukan yang Dia mau. Saya hanya diminta untuk berserah dan biarkan Dia yang mengerjakan selebihnya. Jangan seperti saya dulu mikir 100 kali di depan, padahal depannya kemana saya nggak tahu. Tapi dengan saya berserah, Tuhan yang mengirim semuanya. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan kirim. Do what you have to do and God do the rest. Jadi saya hanya mengerjakan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan dan Dia yang akan provide everything. Dan pastor selalu mengatakan kepada saya, bila kamu percaya, maka kamu berserah. Dan kamu tulis apa yang kamu hendak inginkan untuk Tuhan menebus dan minyakin. Dan itu selalu saya tepok itu. Itu saya ada beberapa wishlist dan akhir tahun kau lihat berapa dari wishlist kamu itu yang telah dijawab oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dalam waktu 8 bulan setelah saya di pedesaan, maka semua hutang-hutang pribadi saya telah dilunasin, telah dibayar oleh Tuhan Yesus, sehingga saya tidak hidup dalam hutang lagi. Dan pada tahun 2021 itu saya terkena serangan jantung 3 kali. Serangan jantung ini kalau dibilang itu, kalau secara kedokteran itu sudah mati saya. Karena penyempitannya itu sudah 90% dan itu di arteri besar saya. Tapi kuasa Tuhan saya masih bisa balik ke Jakarta dengan nyantai dan bertemu dengan salah satu dokter yang terkenal di Jakarta. Sebenarnya untuk antri dengan dokter ini antrinya sampai setahun. Tapi karena doa istri saya, bukan dalam setahun, dalam waktu 3 hari saya sudah bisa ditemuin oleh dokter ini. Dan dia mengatakan setelah saya di check up semua, kamu itu dapat nyawa sambung. Waktu di check up ditunjukin pembuluh darah saya sudah ada 8 penyumbatan yang minimum itu 70% sampai 90% penyumbatannya. Jadi secara logika itu udah seharusnya saya udah nggak ada. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang besar terhadap saya masih ada sampai hari ini. Sebelum saya beraktivitas itu saya harus baca grace prayer. Dan pada waktu ada serangan apapun, yang melindungi saya dari semua itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ingatlah aku melalui tubuh dan darahku sebelum Dia naik ke surga. Waktu saya di hutan, saya baru mengerti Tuhan Yesus yang telah menolong saya waktu saya masih kecil, terlempar dari mobil, jatuh dari atap rumah 3 tingkat, kecelakaan, menghabiskan mobil 7, dan menantang Dia. Kalau Dia ada, maka saya tidak akan overdosis. Dia tetap sabar dan selalu setia, bahwa dulu Dia yang telah menolong saya itu. Sampai sekarang Dia tetap menjaga saya dan Dia tetap menolong saya di dalam jeratan hutang, di dalam jeratan ketakutan atas segala masalah hidup. Tuhan Yesus yang dulu yang menolong saya itu, yaitu Tuhan Yesus sekarang yang menolong saya ini. Sehingga apapun yang sekarang saya kerjakan,
saya hanya serahkan hidup saya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.